Bobby Chris ngobrol segera dimulai. Siapkan diri kamu untuk menerima informasi edukatif yang asik dari Bobby dan Chris. Cari posisi dan kondisi yang senyaman mungkin untuk mendengarkan episode kali ini. Selamat mendengarkan. Dung 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 dung. Selamat datang di Omi, obrolan minggu ini. Segmennya akan membuat kamu lebih termotivasi, terinspirasi, dan lebih semangat menjalani hari-hari kamu. Semoga kamu selalu sehat dan tetap semangat ya. Maunya rehat sebentar tapi kok jadi lama. Jadi aslinya memang ya to be honest ya, ini topik Omi ini memang mau bahas soal istirahat sih, tapi karena ada beberapa hal jadinya ya rehat beneran. Mengikuti yang ada di episodenya gitu. Ya kasih live update dulu. Ini kan sudah lama ndak upload kita. Iya betul. Jadi sengaja ya aku memutuskan untuk cut off sebenarnya sebentar dari upload episode podcast Bocin ya. Baik yang di mingguan, yang tiap hari itu seminggu 5 kali, maupun juga yang di weekly gitu, yang biasanya, yang ada Omi, bedtime story, ada what if dan segala macam. Kayaknya bukan segala macam, memang cuma itu. Memang baru cuma itu. Nah, kenapa aku off sebentar? Karena mau fokus ke branding dan marketingnya podcast Bocin ini sebenarnya. Karena nanti Januari tahun depan udah 4 tahun soalnya podcast Bocin ini. Lama ya. Jadi ya Bobby dan aku berharap ya makin banyak sobat Boci yang mendengarkan episode-episode podcast ini sebenarnya. Baik yang di weekly maupun yang mini podcast yang harian itu. Dan juga perlu untuk sobat Boci bisa nge-share ke orang lain juga. Supaya Bocin ini lebih banyak membantu dan lebih menghibur. Tapi kalau cuma bilang dengerin Bocin gitu kan orang-orang ya susah ya. Bocin ini kan konsepnya beda, unik, ada Bobby-nya. Iya, karena ada Bobby-nya jadi beda gitu. Karena itu selama aku cut off itu, selama aku off sebentar, aku buatin kayak starter kit gitu kali ya bisa dibilang ya. Buat sobat Boci kalau mau share ke teman-teman, saudara, tetangga dan yang lain-lain pokoknya bisa lah gitu. Starter kit itu buat mobil gak sih? Bukan, starter itu beda. Kalau starter kit itu bahan buat kenalin Bocin ke orang-orang yang belum tahu soal Bocin. Oh iya. Jadi kayak kalau kita pergi ke restoran itu menunya itu. Nah betul, menunya gitu. Jadi semuanya itu aku masukkan jadi satu. Setelah aku susun, aku bikin, semuanya aku masukin jadi satu di page Buy Me a Coffee. Nah barangkali ada sobat Boci yang sudah lihat ya, yang ada di pin itu. Tapi kan ya mungkin beberapa sudah lihat, ada gambar beberapa ya. Bocin ini kayak begini, yang cocok sama Bocin siapa dan segala macam. Tapi ada tambahan sesuatu yang aku kerjakan, yang barusan selesai sih. Itu yang beda di bagian deskripsinya sebenarnya, yaitu roadmap. Nah aku bikin roadmap sekarang. Oh, roadmap itu peta atau panduan gitu ya? Nah betul. Jadi episode-episode yang dibocin dari awal sampai akhir, yang mingguan itu ya, itu dipetakan atau dibagi ke dalam beberapa kelompok. Jadi dibagi berdasarkan musim-musim kehidupan, kategori-kategori lain. Oh keren ya. Kelihatannya keren memang keren. Harus pede. Ya benar-benar. Jadi buat tarik tahu yang mana yang cocok gitu sobat Boci, kalau yang baru nggak usah dengerin dari awal gitu ya. Bener banget. Jadi daripada pusing nyari gitu, kalau mau dengerin dari awal ya bagus ya, silakan juga sebenarnya. Tapi kalau mau dengerin yang tertentu, fokus spesifik kemana gitu ya, itu bisa cek aja roadmapnya. Itu ada di deskripsinya, pin postnya dari Buy Me Coffee. Habis ini aku kirim linknya ke bawah ya. Jadi biar kamu tahu detailnya seperti apa. Dan yang penting jangan lupa di-share. Sudah buat capek-capek gak di-share? Oh jangan gitu dong. Ya, kenapa? Nah ya kan Pak, mereka share apa enggak kan tergantung itunya mereka. Ya bener, cuma ajakan supaya nge-share gitu loh. Oh iya, ajakan. Jadi jangan lupa di-share ya. Oke lah, segitu dulu lah. Live update-nya cukup sekian. Langsung aja bahas Omi tentang istirahat. Nah kalau ngomong soal istirahat berarti kan tidur mulu berarti ya episode ini. Ya kak sekalian tidur aja. Enggak lah. Sebenarnya istirahat itu lebih luas konteksnya, Bobby. Enggak cuma tidur sebenarnya. Tidur itu salah satunya. Ada banyak lagi cara-cara untuk istirahat yang mudah dilakukan. Ih masa istirahat aja diajarin. Tidur ya tidur selesai. Gak gitu juga sih. Mungkin sobat Boci juga pikirnya sama kayak Bobby tadi ya gitu. Kalau
Istirahat itu sepele, istirahat itu gampang, simple gitu. Saking simpelnya banyak kita lupa sebenarnya istirahat itu penting gitu. Saking kita merasa halah cuma tidur gitu. Padahal kita nggak mikirin pentingnya seperti apa. Padahal istirahat itu sendiri tuh bagian alami atau biologis dari tubuh kita yang tidak bisa dilepaskan. Jadi nggak bisa orang nggak tidur itu nggak bisa. Ya mungkin ada beberapa yang nggak tidur sehari 2 hari, beberapa hari. Tapi kalau sampai 1 minggu itu sudah bermasalah sih sebenarnya. Sudah bahaya itu. Kayaknya nggak ada deh gitu. Jadi selain untuk mengisi energi dan memulihkan kondisi fisik dari capek, ya namanya istirahat ya buat memulihkan kondisi ya. Istirahat itu juga berguna menjaga kesehatan mental juga, menjaga kestabilan emosi, dan juga berat badan, Sobat Poci. Oh kamu gendut berarti harus tidur bagus. Jangan gitu dong mah, bagian gitu terus. Tapi banyak sih, gak cuma tidur sih harusnya. Makan juga itu, makan penting. Sudah jangan itu dibahas di belakang aja deh. Buku yang jadi acuan untuk pembahasan yang aku baca, yang aku mau jelasin ke Sobat Poci tentang istirahat itu judulnya The Power of Rest dari Matthew Atlan. Secara garis besar sih bukunya membahas 4 tipe istirahat ya. Jadi ada 4 tipe istirahat: fisik termasuk tidur di dalamnya, ada mental, ada sosial, dan ada spiritual. Tidur yang di awal Bobby tadi itu masuk yang misik tadi ya. Nah, banyak orang yang mengira soal tidur ini menambah durasi istirahat, atau nggak cuma tidur sih, istirahat secara umum ya. Kalau nambah durasi istirahatnya lebih lama, itu pasti akan lebih cepat mengurangi kelelahan. Padahal ada banyak faktor lain seperti kualitas, konsistensi, dan variasi istirahat yang dilakukan itu juga mempengaruhi sebenarnya. Oh memang ada ya. Contoh yang sehari-hari orang lakukan, waktunya lama gitu, tapi bikin capek, tambah bukan seger gitu. Pernah tahu istilahnya itu nggak, Bobby? Doom scrolling. Scrolling neraka. Bukan, jangan diterjemahin mentah-mentah gitu dong. Ya Bobby kan udah tahu. Doom scrolling itu artinya scrolling konten, nge-scroll konten di media sosial berjam-jam itu loh, sampai lupa waktu gitu. Disebut doom bukan karena bukan cuma neraka ya, tapi kayak nggak habis-habis gitu loh, nggak selesai-selesai. Jadi ya nggak kenal waktu. Oh yang itu. Nah itu kan tapi cuma scrolling cari informasi, cari hiburan. Istirahat kan beda. Bisa ya, bisa enggak. Tapi kalau dari pengertian tadi doom scrolling yang aku sampaikan ya, sebenarnya ini dilakukan oleh orang-orang pas waktu istirahat. Gak mungkin dong kalau orang kerja, orang belajar, orang lagi sungguh-sungguh doom scrolling kan, enggak kan ya. Jadi istirahat seperti ini bisa dibilang yang tipe yang gak berkualitas sebenarnya, karena pikiran kita tuh jalan terus sebenarnya, autopilot. Cuma kelihatannya aja diem, gak ngapa-ngapain, cuma tangannya tuh jarinya yang gerak, matanya yang gerak. Jadi kayak istirahat kesannya gitu. Jadi kalau mau istirahat itu yang bagus sebaiknya jangan main handphone ya. Harusnya memang begitu. Dan jujur memang gak gampang ya untuk bisa lepas dari handphone, smartphone, atau alat-alat pintar lainnya gitu. Bahkan saat Sobat Poci butuh waktu istirahat dan cukup dan berkualitas itu, maka harus lepas dari handphone sebenarnya. Balik lagi Chris yang bahas 4 istirahat itu. Ya betul, 4 tipe istirahat. Nah jelasin singkat dong, apa aja itu? Nah 3 yang lain adalah, yang pertama kan fisik tadi sudah. Yang ketiga itu adalah mental rest atau istirahat mental, yang membuat pikiran itu lebih jernih dan kreatif. Social rest atau istirahat yang hubungannya dengan interaksi sosial dengan makhluk hidup yang lain, sesama manusia. Dan yang terakhir itu spiritual rest atau istirahat yang berhubungan dengan refleksi nilai-nilai dan tujuan Sobat Poci. Kok kayaknya banyak banget ya, ribet kayaknya. Istirahat aja ribet gitu. Istirahat aja mikir mau istirahat yang gimana. Kedengarannya seperti itu sih, tapi tenang aja Bobby. Di episode ini aku mau ceritakan, aku sambil jelaskan sedikit ya, fungsinya, penjelasannya masing-masing, dan juga share beberapa cara istirahat yang bisa dilakukan bahkan di bawah 1 menit. Dan mungkin beberapa detik aja, dan itu sudah pasti kerasa efeknya. Oh bukan janji palsu? Bukan, memang dari bukunya bilang seperti itu. Oh bukunya janji palsu? Bukan. Coba aja kamu praktek deh dan kamu rasakan. Kalau habis kamu dengar ini, beberapa hal yang ada diceritakan habis ini, trik-triknya atau teknik-tekniknya coba dipraktekkan. Sebenarnya ngefek banget kok. Oke, kita bahas yang pertama dulu, physical rest atau istirahat fisik. Tadi disebutkan ya beberapa kali ya bahwa tidur ya salah satunya. Sebenarnya yang penting bukan cuma tidurnya lama atau sebentar, tapi kualitas tidur. Misalnya kalau tidurnya lebih awal, lebih cepat dari biasanya, tapi sering kaget bangun terus, ya enggak berkualitas ya namanya. Kalau Sobat Poci enggak percaya, coba tanya deh orang tua yang barusan punya anak, punya bayi gitu. Itu pasti tidurnya kacau semua.
Nah, jika mau tidur Sobat Boci itu bagus, refreshing dan berkualitas, Sobat Boci juga harus memperhatikan tidurnya itu seperti apa, bukan posisi tidur ya yang dimaksud di sini, tapi sebenarnya ada banyak sekali indikatornya. Cuma aku sebut beberapa yang simpel aja dan bisa Sobat Boci lakukan langsung. Pertama itu jauhkan perangkat elektronik, tadi sudah disebut ya, karena itu ganggu siklus tidur. Yang kedua, Sobat Boci yang suka minum kafein seperti kopi, teh, dan sejenisnya, itu minimal coba diminum 3 jam sebelum waktu tidur. Selain itu juga waktu dekat jam tidur, Sobat Boci jangan lakukan aktivitas berat kayak olahraga atau buat mikir berat gitu, ngerjain puzzle gitu. Itu mikirkan rumus matematika ya, ngapain? Malam-malam ngapain mikirkan rumus matematika? Ya siapa tahu. Ada-ada aja. Selain tidur, sebenarnya ada cara istirahat fisik yang cepat juga bisa dilakukan dalam hitungan detik dan terasa efeknya. Pertama adalah deep breathing atau pernafasan dalam-dalam. Ambil nafas 4 detik, lalu buang perlahan 7 detik. Atau ambil posisi berdiri tegap atau istilahnya mountain pose ya, selama beberapa detik. Karena tidak semua dari kita bisa bersikap tegap itu, kayak baris berbaris gitu lah ya. Ketika kita tahan itu beberapa detik, ketika habis itu membuat badan kita lebih segar dan fokus. Oh bisa gitu ya? Bisa. Makanya ini perlu dicoba sebenarnya, bukan cuma didengerin sebenarnya. Oh ya, dicoba ya habis ini ya. Berikutnya adalah istirahat mental. Tadi yang pertama fisik, kedua mental. Di sini fokusnya sih Sobat Boci mengerjakan sesuatu yang memancing kreativitas atau bisa keluar lah pikirannya dari pembahasan sehari-hari gitu, dari pemikiran sehari-hari gitu. Contohnya kayak apa ya? Itu bayar cicilan. Jauh banget. Kenapa sampai ke situ ya? Ya kan itu pembahasan sehari-hari. Utang. Realistis sekali. Ya Poppy semakin dewasa. Ya benar sih tapi. Nah di sini sebenarnya tentang ini aku sudah pernah bahas di episode 114 sih tentang fokus. Jadi habis Sobat Boci dengar ini bisa mampir ke situ lagi kalau mau dengerin lebih detail tentang hyperfocus, scatterfocus seperti apa. Tapi ada cara lain yang lebih simpel sebenarnya. Sobat Boci itu bisa mengkaitkan atau mendekatkan diri, menghubungkan diri dengan alam gitu. Kita harus mati kan? Ya enggak lah. Masa harus lalu mati? Darcuk sama lama. Tapi emang ada hubungannya istirahat sama alam ya. Perasaan kok kayak gak nyambung gitu. Pada dasarnya manusia itu memang selalu berkaitan dengan alam, selalu dekat dengan alam dari zaman dulu ya, purbakala gitu ya. Nah alam itu memang elemen yang penting dalam banyak aspek manusia kehidupan. Istirahat pun juga salah satu yang tidak bisa dipisahkan. Caranya sekarang gimana? Bagaimana kita istirahat sambil menghubungkan diri dengan alam? Alam kan selalu berkaitan dengan sesuatu yang hijau gitu. Memang warna di alam tidak cuma hijau sih, ada orange, ada merah, ada kuning dan segala macam. Tapi rata-rata benda alami ya, atau benda-benda di alam seperti rumput, pohon, daun itu ya warnanya hijau. Sobat Boci bisa ambil waktu sebentar, coba observasi sekitar Boci sekarang. Kalau mau ini di pause dulu, tidak apa-apa boleh. Coba observasi hal-hal yang hijau di sekitar Sobat Boci, sesuatu yang alami ya, seperti tadi ya. Perhatikan secara detail dan amati dari berbagai perspektif. Tanpa Sobat Boci sadari ketika melakukan itu Sobat Boci sedang beristirahat sebenarnya dan badan akan lebih segar. Ya kalau ndak ada yang itu hijau-hijau gimana Chris? Bisa jadi observasi Sobat Boci kurang detail. Memang di kota-kota besar ya agak sulit ya mencari hal-hal yang berbau alam. Tapi bukan berarti itu ndak ada. Coba lain kali di sekitar Sobat Boci dicari lagi hal-hal itu lebih detail, hal-hal alami seperti itu. Siapa tahu Sobat Boci itu ndak sadar bahwa sebenarnya itu ada di sana. Cuma memang nggak terjangkau dari pengamatan gitulah. Tidak bisa terlihat dari pengamatan biasa gitu. Jadi harus dilihat secara lebih detail. Kalau memang nggak ada yang hijau-hijau karena memang kondisi ya, Sobat Boci bisa beli tanaman hias. Kaktus misalnya itu nggak butuh perawatan yang kayak gimana, nggak perlu intens, nggak perlu siram terus-menerus. Ya kalau disiram terus-menerus kaktus mati ya. Tapi kalau memang nggak ada juga, beli kaktus males gitu ya, atau mungkin ya bukan males ya, nggak keburu gitu atau nggak sempat gitu ya, memang nggak ada yang jual gitu ya, itu bisa cari juga foto atau video yang berkaitan soal alam atau hal-hal yang berkaitan dengan hijau. Efeknya sebenarnya sama-sama bisa refreshing, tapi memang nggak sekuat kalau benda aslinya gitu, real bentuk aslinya. Nah berikutnya yang paling seru menurutku sih adalah istirahat bentuk sosial atau social rest itu. Sosialisasi ya memang butuh energi ya, makanya ada introvert, ada extrovert. Tapi intinya dengan terhubung dengan sesama manusia yang lain dan berinteraksi ya, bukan cuma terhubung lalu diem-dieman gitu ya. Ya kalau kayak gitu ya nunggu di kereta ya gitu. Tidak istirahat itu.
Nah, tapi ada interaksi di dalamnya. Tertawa lah, menangis bareng, dimengerti dan mengerti satu sama lain. Energi kita pelan-pelan itu terisi. Yang jadi masalah sekarang adalah mau apa enggak ngelakuin itu. Karena kita kan semakin hidup semakin individualis kan ya. Jadi semakin maunya egois gitu, mau sendiri-sendiri. Padahal sosialisasi ini juga bagian yang penting dalam mirip seperti alam sebenarnya. Karena manusia makhluk sosial, nggak bisa lepas ya. Jadi sebenarnya harus saling berinteraksi satu sama lain. Ada yang suka sosialisasi singkat ya, cuma sekedar nyapa, hai gitu aja, atau cuma telepon sebentar. Ada yang milih intensitas atau kualitasnya seperti aku, lebih lama. Sebenarnya keduanya bisa membantu sih mengisi energi Sobat Poci kembali. Tinggal Sobat Poci agendakan saja caranya bagaimana dan seperti apa. Bisa ngobrol singkat pas jam istirahat kerja bisa, atau mau telepon pas pulangnya juga bisa. Bisa diatur. Sekarang zaman koneksi sekarang sudah enak. Yang penting interaksi real ya. Kalau chatting sebenarnya juga bisa, tapi kurang kena aja sih sebenarnya, kurang dalam aja sih. Karena esensi kita kan bukan digital sebenarnya. Esensi kita tatap muka. Terakhir tentang spiritual rest. Yang tadi ada 4 ya. Sekarang yang terakhir, gak selalu kaitannya sama agama ya. Bisa juga melakukan refleksi nilai-nilai. Bisa lewat journaling. Jadi merefleksikan apa yang sudah dialami, planningnya, goalnya, lalu apa yang mau dituju ke depannya, evaluasi apa yang harus bisa diperbaiki gitu. Aku pernah bahas ini sedikit di episode 88 tentang journaling, jadi bisa langsung dengerin di situ aja. Terus simpulan dari penjelasannya Chris soal 4 tipe istirahat ini apa? 4 hal ini tidak harus dikerjakan terpisah sih sebenarnya Sobat Poci. Bisa dilakukan bersamaan dan akan saling mengisi sebenarnya, atau saling memengaruhi. Tadi kan aku sebutkan yang penting variasinya. Jadi sebenarnya 4 hal ini divariasikan barengan gitu. Yang penting Sobat Poci mau coba secara konsisten. Misalnya sambil di lift naik gitu, mountain pose berdiri, itu kan physical sudah. Habis itu ngomong-ngomong sosial, ya kan, mental misalnya pas mikir bayangin sesuatu yang refreshing, itu juga bisa gitu. Ya itu sudah 3 sudah coba gitu. Bobby akhiri episode kali ini dengan quote dari penulis buku, yaitu tadi Matthew Atlan ya. Rest is active, rest is renewing, and when done with full consciousness, rest is exciting. Istirahat itu aktif, tidak hanya pasif seperti tidur dan menyegarkan. Bila dilakukan dengan penuh kesadaran, istirahat juga bisa menyenangkan. Gak cuma pasif gitu ya maksudnya. Nah, yang sudah Chris bahas tadi coba aja lah, nanti dibuktiin hasilnya gimana. Share episode ini ke teman-teman Sobat Poci ya. Boleh juga komen dan review Pocin di platform-platform audio. Pastikan kamu bertumbuh bareng versi kecil dan dewasamu. Bye-bye.